Halo pemirsa, selamat sore saya ucapkan hari Kamis 12 Juni 2025. Kali ini saya bakal ngobrol santai aja lah ya, terkait dengan sebenarnya gini teman-teman ya. Ada satu tempat ya di Indonesia ya yang saya ingin banget kunjungin, yang lokasinya tuh sebenarnya gak terlalu jauh dari Jakarta gitu loh. Tadi barusan saya nonton videonya Mas Nugroho Febianto ke Baduy ya, barengan sama Los Packer Thomas Bolang. Saya nggak tahu benar beliau dulu adalah warga Baduy apa bukan, karena dalam video itu ya nggak tahu ya beliau benar atau bercanda ya, bahwa dulu beliau adalah orang Baduy yang kemudian dikeluarkan gitu karena melanggar aturan adat ya. Jadi gini teman-teman, saya kenalkan dulu. Baduy itu adalah, mungkin teman-teman juga sudah banyak tahu, tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Oke. Baduy itu adalah suku asli Tatar Sunda yang ada di pedalaman daerah Lebak, Banten. Jadi suku asli Sunda Banten yang menetap di pedalaman di Kabupaten Lebak gitu. Nah, suku Baduy ini identik biasanya kalau yang cowok itu pakai baju hitam dan ikat kepala putih gitu. Itu kalau Baduy yang cowok ya. Kalau yang cewek biasanya pakai pakaian yang bertenun-tenun. Nah itu kalau Baduy. Nah, tapi muncul pertanyaan kemudian, kok bisa ada Pak Baduy dalam, Baduy luar begini? Kalau Baduy dalam itu adalah orang Baduy ya, orang suku Baduy yang masih taat akan aturan adat istiadatnya, intinya gitu. Nah, apa aja aturan adat istiadatnya? Satu, mungkin ini yang paling ekstrim dulu ya. Satu, nggak boleh sekolah. Orang Baduy dalam itu nggak boleh sekolah, nggak boleh menempuh pendidikan. Intinya itu, nggak boleh sekolah ya. Sekolah nggak boleh. Kalau sekolah, mereka pasti akan otomatis dikeluarkan dari Baduy dalam itu. Yang kedua, selain nggak boleh sekolah, yang paling ekstrim itu ya, nggak boleh sekolah. Dan yang kedua, mereka nggak boleh menyeberang pulau, nggak boleh keluar pulau. Ya kalaupun keluar pulau ya harus berenang gitu, harus berenang, nggak boleh naik kapal. Nah itu yang ketiga, orang Baduy dalam nggak boleh menggunakan alat transportasi apapun, mobil, motor, pesawat terbang, kapal laut, itu nggak boleh sama sekali teman-teman. Nggak boleh sama sekali. Jadi teman-teman akan lihat deh, orang asli Baduy mereka tuh kemana-mana pakai kaki, nyeker. Karena orang Baduy dalam yang keempat nggak boleh pakai alas kaki, sepatu, sandal, nggak boleh. Jadi kemana-mana mereka jalan nyeker. Ya, mereka jalan nyeker.
Nah kalau ditanya nih, orang Baduy dalam, kalau tanya saya, orang Baduy dalam ke sini, ke Bui Bintaro Permai Pesanggerahan Jakarta Selatan sini, estimasinya, ini saya estimasi aja ya, karena saya belum pernah ke sana. Estimasinya sampai sini bisa 2 minggu, bisa 2 minggu, bahkan 3 minggu sampai. Padahal jaraknya nggak terlalu jauh, tapi karena jalan mereka sampai sini bisa paling tidak 3 minggu. Paling nggak 2-3 minggu baru sampai sini. Baru sampai sini. Oke, baru sampai sini, teman-teman. Ya, karena mereka nggak boleh menggunakan alat transportasi apapun. Itu kalau yang Baduy dalam. Beda sama Baduy luar. Gitu. Nah, di Baduy dalam, aturan lainnya yang nggak boleh itu adalah menggunakan peralatan teknologi. Menggunakan peralatan teknologi. HP, komputer, laptop, tablet, nggak boleh, kamera, nggak boleh semua. Terus mereka tidak boleh menggunakan listrik, nggak boleh. Nggak boleh ada TV, nggak boleh ada radio, nggak boleh ada MP3 player, nggak boleh ada musik, nggak boleh pakai lampu yang terang kayak gini, ya. Nggak boleh ada lampu terang, nggak boleh ada listrik, nggak boleh ada pompa air, ya. Nggak boleh ada kloset buat WC gitu kan. Iya. Intinya nggak bener-bener mereka hidup sebagai Puritan lah, intinya itu. Puritan. Nah, di dalam situ, dalam strukturnya suku Baduy, terutama Baduy dalam, itu ada Puun namanya. Puun itu kepala suku. Kepala suku ya, kalau boleh dibilang ya supreme leader lah, pimpinan tertinggi dari suku Baduy, kalau Baduy dalam. Nah, si Puun ini yang memutuskan semua urusan orang Baduy, terutama Baduy dalam, yang nanam padi, yang dikeluarkan dari Baduy dalam kalau ada pelanggaran adat, kemudian yang memutus banyak lah, yang titah-titah atau ya semacam kayak titah-titah. Puun itu yang menentukan ke masyarakat Baduy, khususnya Baduy dalam. Itu faktanya. Apalagi 549 waktu Indonesia Barat ya, gitu. Jadi kalau saya boleh bicara secara jujur dan apa adanya, para pemirsa sekalian, memang maaf ya, Baduy dalam itu adalah tempat yang paling pas dan cocok buat kita untuk sekedar menenangkan diri. Sekalipun kita hanya boleh nginep di sana semalam. Sebenarnya boleh lebih dari 1 malam, tapi gak di kampung yang sama. Contoh misal, 1 malam kita di kampung Cibeo, Baduy dalam. Satu kalau mau nginep 1 malam lagi harus di kampung yang lain. Gak boleh di kampung yang sama. Kecuali kita minta izin ke puunnya untuk satu kepentingan yang bagaimana gitu. Pasti ya diberi izin gitu. Kalau enggak itu ya tidur di kayak gini, di ladang-ladang gitu. Tapi kalau ada satu keperluan ya pasti harus izin dulu ke puunnya gitu. Izin dulu ke puunnya, kita mau nginap semalam, dan paling tidak usahakan kita punya kenalan atau kerabat lah, atau teman orang Baduy, agar di sananya itu, di Baduy dalam itu, kita
ya terjamin gitu loh kita mau nginep di tempat siapa gitu. Karena kan atas permintaan orang-orang sana minta dihapus dari Google, nggak lagi dijadikan tempat kampung wisata ya kan, kampung wisata, karena khawatir nanti malah tercemar lingkungannya gitu. Sama kalau di Baduy Dalam, kalau sikat gigi nggak boleh pakai sikat gigi yang biasa, pakainya yang kayak siwak gitulah intinya gitu, kayak siwak ya, sikat giginya. Pakai odol nggak boleh, pakai sabun nggak boleh, pakai shampoo juga nggak boleh, pakai shampoo juga nggak boleh, nggak boleh itu. Itulah Baduy Dalam, cocok untuk menenangkan diri, atau cocok lah buat kita untuk mendetoks diri kita dari kehidupan yang serba digital sekarang ini gitu loh. Itu cocok buat kita untuk bersemadi di sana gitu loh. Cuma nggak bisa lama, kecuali satu, sekali lagi, ada teman atau kenalan atau relasi atau kerabat yang orang Baduy. Satu, jadi enak, ketolong kita begitu sampai di Baduy Dalam, ya kita nggak terkatung-katung mau gitu, nggak terkatung-katung, nggak terluntang-lantung, nggak jelas nanti di Baduy Dalam, malah repot nanti, malah kita yang nanti jadi masalah. Maaf kata ya, saya harus bicara dengan sangat apa adanya. Orang Baduy itu kemampuan supernaturalnya tinggi banget ya. Di sana tuh banyak orang pinter ya. Makanya saya bilang mohon maaf, kita berulah di wilayah mereka, kitanya yang apes nanti. Hunting dulu. Oh ini biar rangkaian yang biasa ini. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi apa? Jadi maaf kata ya, kita berulah di wilayahnya mereka, ya siap-siap aja apes. Ya, apes. Soalnya kemampuan supernatural orang Baduy itu gak perlu kita debat lagi. Makanya kenapa tadi saya bilang hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Mereka santetnya kuat banget. Mereka kalau santet kita, santetnya kuat banget. Sama kuatnya kayak santet Banyuwangi. Apalagi spesifiknya Banyuwangi suku Osing. Nah, repot dah kalau udah kayak gitu. Ya, hati-hati aja. Kita kena kalau udah di cures sama orang Baduy, waduh repot dah. Repot saya bilang. Apalagi kalau yang meng-cures kita adalah orang Baduy Dalam. Repot. Maaf aja loh. Ya. 5.38. Dikit lagi maghrib. 11 menit lagi maghrib. Gitu. Bisa repot. Nah, ini ada orang mau merokok. Saya out dulu teman-teman, karena saya nggak boleh ngirup asap rokok. Ya, nggak boleh ngirup asap rokok saya. Jadi saya out dulu karena orangnya mau merokok ternyata. Dia datang, orangnya datang. Gak usah saya rekam ya, gak usah saya shoot lah ya. Orangnya datang tiba-tiba ke posisi saya duduk, ya.
Dan pas saya lihat mau ngapain ini orang, ternyata mau merokok gitu. Mau merokok ya saya hindar dulu, saya nggak kuat asap rokok sebabnya. Nah lanjut lagi ya. Jadi memang apa ya, nggak sembarangan lah intinya kita di Baduy itu. Sekali kita berulah di tempat mereka, kita bisa kena cures. Sekalinya kita kena cures, wah repot. Itu aja. Makanya sebisa mungkin kita hormati mereka gitu loh. Dan jangan berbuat ulah yang macam-macam di sana. Gitu. Kalau Baduy luar apa bedanya dengan Baduy dalam? Namanya juga Baduy luar, yang pasti sudah terkontaminasi. Sukunya suku Baduy, tapi sudah terkontaminasi, sudah terpapar, sudah terinteraksi dengan budaya luar. Ya kayak kita inilah intinya. Kayak kita lah intinya. Intinya ya seperti halnya orang normal gitu loh. Kalau Baduy luar itu ya sekolah, punya listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian kayak kita, normal, dan sudah embrace agama. Terutama mungkin kebanyakan dari mereka adalah beragama Islam. Bentar ya teman-teman, saya masuk dulu tuh salah. Oke. 40 waktu Indonesia Barat. Ya. Ada 9 menit lagi jelang maghrib. Ya. Ada 9 menit lagi jelang maghrib. Insyaallah masih bisa kita lanjut dikit lagi teman-teman. Jadi sampai di sini ya. Jadi sampai di sini teman-teman ya. Kalau orang Baduy luar itu bedanya dia sudah mengembrace religion, sudah adhere to a particular religion, sudah menganut agama lah intinya. Terutama mungkin Islam, kalau orang Baduy itu luar itu. Dan mereka hidupnya normal sama seperti kita gitu loh. Sama seperti kita, hidupnya udah normal, udah berkendaraan, udah punya listrik kayak begini, rumah-rumahnya juga ada lampu, dialiri listrik, ya kan? Dan mereka juga sekolah, gitu kan? Mereka juga sekolah, berpendidikan, bahkan ada yang kuliah, ya kan? Ya. Dan pembangunannya lebih ketara gitu. Beda sama Baduy dalam. Baduy dalam itu mereka tidak mengembrace agama, tapi mereka punya kepercayaan sendiri gitu. Mereka lebih arahnya ke ya animisme dan dinamisme gitu. Kalau mau aman, mau video-video kayak gini, enaknya di Baduy luar. Baduy luar itu orang-orangnya sudah berteknologi. Sudah ada yang punya handphone, sudah ada yang punya komputer, at least handphone. Dan mereka sudah pada umumnya terhubung dengan internet. Itu bedanya. Kalau Baduy dalam kan memang benar-benar, kalau bahasa kita tuh puritan banget gitu. Jadi cocok sebenarnya kalau menjadikan Baduy dalam itu sebagai tempat untuk kita bersemedi gitu, dari hiruk pikuk kehidupan di perkotaan gitu. Sebenarnya cocok gitu. Cuma supaya kita nggak terkatung-katung nanti di Baduy dalam mau tidur di mana, ya saran saya satu, harus mendingan punya relasi, punya teman, punya sahabat, punya saudara, punya kolega ya, yang orang Baduy ya, yang mandu kita ke Baduy dalam terutama. Nah kalau enggak, waduh repot teman-teman.
Jadi makanya dia tuh bersyukur lah gitu kalau sekelas Nugroho Febianto, Lospeker, Mas Bolang ya, itu punya rekanan, punya teman orang Baduy dalam ya. Sarmin, Kang Sarmin namanya kalau saya salah. Jadi enak bisa tidur di rumah keluarganya Kang Sarmin gitu. Begitu sampai di masih di Baduy luar ya, tidurnya di rumah temannya Kang Sarmin. Begitu sampai di dalam, di rumah keluarganya gitu. Di rumah keluarganya Kang Sarmin gitu. Ada kakaknya, ada niniaknya, ada ibunya, ada bapaknya mungkin ya, dan sebagainya gitu. Jadi makanya saya bilang cocok sebenarnya. Cuman kalau boleh saran, itu ambil poinnya dari Mas Nugroho deh. Kalau kesana jangan Sabtu Minggu, rame. Mending hari biasa kayak hari Senin sampai Jumat gini. Cuman Baduy dalam itu juga tutup selama 3 bulan kalau mereka ada satu ritual penyucian. Namanya kalau saya nggak salah kaulan ya, kalau nggak salah namanya kaulan. Itu 3 bulan tutup gitu. Nggak boleh ada wisatawan masuk. Sama warga negara asing nggak boleh masuk ke Baduy dalam. Kenapa? Karena takut nanti orang-orangnya pada terpapar budaya luar, mencemari budaya adat istiadat tradisi Baduy dalam, sehingga akhirnya ya takutnya nanti malah timbul sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Nanti kalau kena bisa dikeluarin masalahnya orangnya dari Baduy dalam. Nah, kalau sudah dikeluarkan dari Baduy dalam, mau tanggung jawab kita ya. Ya jadi Baduy luar ya harus mulai lagi tuh dari awal, mau kita tanggung jawab ya kan. Nah itu nanti bakal kita juga kena cures nanti gitu ya. Jadi untuk sekarang itu saja yang bisa saya share ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi memang jujur saya pengen banget ke Baduy dalam. Jaraknya dari Jakarta sini sebenarnya tidak terlalu jauh, cuma yang bikin lama adalah kita ke sononya jalan kaki. Jalan kaki di sana bisa berjam-jam, bukan bermenit-menit, berjam-jam teman-teman. Trekking kita jadinya. Jadi kalau trekking, satu pakaiannya sesuai. Yang kedua kalau bawa tas jangan berat-berat banget lah tasnya. Soalnya medannya tuh dinamis. Bisa landai, bisa tipis, bisa landai, bisa terjal, bisa ini. Waduh, pokoknya gitu deh. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi dalam video-video yang akan datang, dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa terus subscribe channel YouTube saya. Terima kasih.